Halo, perkenalkan nama saya Dewi Kenapa Kota, NIM 2023 230053. Hari ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah layanan dan sistem virtual, yaitu instalasi layanan web dan database di VM atau kontainer, plus CI atau CD dasar. Oke, pertama kita akan, pertama yang dibutuhkan itu pertama virtual mesinnya. Di sini saya menggunakan VirtualBox, terus pertama kita setup Docker engine-nya. Kita install Docker engine-nya. Oke, kita buka dulu di sini terminalnya. Oke, untuk menginstal Docker engine-nya itu dengan mengetik call min fssl https://docker.com /sh. Tapi untuk sebelum itu kita install dulu beberapa package pendukungnya, karena di sini kita cek dulu apakah sudah terinstall dulu belum, karena ntar bisa terjadi error pada saat untuk menjalankannya. Jadi pertama kita cek dulu update. Tadi karena saya sudah melakukan update ya, update Ubuntu-nya. Jadi saya langsung aja ke install paket pendukungnya, itu sudo apt install core get unzip nettles min y. Nah, di sini langsung aja passwordnya kita install dulu, karena takutnya ntar ada beberapa aplikasi yang harus dijalankan bisa jadi error karena belum update. Oke, udah. Terus kita cek IP-nya dulu. Di sini kita IP A aja. IP plus A. Kita lihat di sini untuk defaultnya itu ini dia 192.168.100.255. Oke. Dan kita harus catat IP ini. Ya mengingat lah, harus ingat IP-nya. Yaitu 192.100 titik yang ini yang 192.168.100.211. Kita harus ingat. Oke, terus baru di sini kita install Docker engine-nya seperti yang tadi diinin, call min fssl-nya, call min fsl http get.docker.com sh. Kita langsung jalanin. Kita tunggu. Ini terekam kan? Oh, ya udah. Ini saya gedein aja deh. Nah, kayak gini aja. Ya, kita tunggu dulu ya. Oke. Kita lihat sudo ini segala macam sudah jalan ya, berarti ya. Sudah terinstall Dockernya. Terus kita tambahkan ke user group Dockernya. Google user Dockernya dengan cara sudo usermod min ag docker user. Kita langsung aja paste di sini. Oke, udah. Terus kita logout, kemudian login kembali. Kita logout, langsung aja. Kita logout dulu.
untuk verifikasi apakah sudah jalan atau belum. Maksudnya setelah ini baru kita verifikasi untuk cek apakah sudah jalan atau belum Docker-nya. Oke, di sini kita login lagi. 1234. Ini bilang oke, di sini kita masuk lagi, kita cek ya dengan cara docker min version untuk ngecek apakah Docker-nya sudah terinstall atau belum. Oke, sudah ada ya Docker version 2020 ini. Terus kita coba tes Docker-nya ya dengan cara docker run hello world. Kita coba tes. Hello from Docker. Oke, be working correctly. Nah, selanjutnya di sini ada perintah-perintah Docker dasar ya untuk lihat kontainer yang sedang berjalan, ada Docker PS, terus ada Docker PS min A untuk lihat semua kontainer kita cobain ya salah satu, satu aja atau beberapa lah pengetes ya kan. Nah, di sini muncul ya. Terus ada Docker PSA untuk lihat semua kontainer termasuk yang berhenti. Langsung aja copy paste gitu ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini ada Docker image, ada Docker run media image, Docker image untuk lihat daftar image lokal, Docker run di image itu jalan ke kontainer yang di background, Docker stop ID itu untuk hentikan kontainer, Docker rem ID itu untuk hapus kontainer, Docker RMI itu untuk hapus image, Docker logs ID itu untuk lihat log kontainernya, terus Docker extract di ID base masuk ke dalam kontainernya. Dan kita cek dulu untuk Docker Compose versionnya karena
takutnya belum terinstall. Oh sudah ada, udah terinstall juga, berarti udah aman. Eh, oke, berarti kita sekarang untuk itu kita buat folder dulu, folder project. Karena di bagian ada itu ada latihannya ya. Disuruh buat file Docker Compose YAML yang menjalankan kontainer export 80 yang melayani HTML statis, kontainer prosedur dengan volume presiden, pastikan kedua kontainer berada di Docker network yang sama. Berarti kita di sini kita ini dulu. Untuk itu, nah sebelum itu kita sekarang masuk ke ini instalasi web server Nginx-nya. Di sini kita bakal install Nginx di VM-nya di Ubuntu-nya. Pertama kita update packet list ya, jalankan apt update untuk memastikan data paket terkini. Tapi karena tadi udah, jadi nggak usah lagi. Terus kita dua install Nginx-nya, install paket Nginx menggunakan apt package manager. Terus ketiga, start dan enable service. Aktifkan Nginx agar berjalan otomatis saat boot. Konfigurasi firewall, izinkan traffic HTTP port 80 dan HTTP port 443 melalui UFW. Verifikasi akses ke HTTP localhost atau IPA server di browser untuk melihat halaman default Nginx-nya. Oke, berarti kita pertama kita bakal sudo apt update-nya itu nggak usah lagi, berarti kita langsung aja sudo apt install Nginx-nya. Kita gedein aja ya, langsung paste aja. Kita install dulu Nginx-nya. Oke, udah. Terus kita sudo systemcell start Nginx untuk menjalankan. Paste langsung, oke. Terus kita sudo serial enable Nginx. Paste. Script with user library system install executing. Oke, sudah. Terus kita lakukan konfigurasi firewall-nya dengan cara sudo wfa allow nginx full. Oke. Terus kita cek statusnya dengan cara sudo systemcl status nginx. Nginx service, a high performance reverse proxy server. Nah, ini betul di jalan ya, udah aktif running ya. Memori yang digunakan segala macam, CPU-nya. Terus kita coba uh, untuk localhost-nya. Nah, untuk ininya ya, tampilan HTML localhost-nya. Sekarang kita lanjutkan ke jalankan Nginx via Docker. Pendekatan Docker lebih disarankan karena portable dan mudah dikelola. Oke, kita jalankan ini Docker-nya. Kita Docker run mind.
Jadi kita langsung aja docker run windows plan. Hmm, oke, kita jalanin. Oke, sudah. Kita docker ps. Oke, kita buka browser dulu. Karena untuk cek ya. Kita cek di browsernya http localhost. Nah, welcome to Nginx. If you see the page, Nginx website is fully installed and working. Further recovery is required for online documents and support. Refer to Nginx already commercial. Thank you for using Nginx. Terus konfigurasi virtual host. Virtual host memungkinkan satu server Nginx melayani banyak domain atau aplikasi. Di sini server lister 80 server name MySQL.com static. Aktifkan konfigurasi sudo manage sites enable sudo nginst tes konfigurasi sudo reload nginx. Nah, di sini saya akan membuat folder project dulu. Saya bikin namanya tugas DevOps. Terus kita masuk ke seluruhnya. Oke. Terus kita buat HTML, mkdir, HTML. Udah, terus kita masuk ke HTML-nya. cd HTML. Oke. Nah, di sini kita bakal membuat halaman websitenya nanoindex.html.
Nah, oke, langsung saja kita langsung Ctrl O, terus Ctrl X. Eh, ini direktur email, enter, Ctrl X. Oke. Nah, kita kembali tugas depot, kita jalankan. Kita docker ps. Oke, di sini saya sudah mencoba ya untuk latihannya tadi, buat folder segala macam. Di sini saya sudah menjalankan Docker run nya. Tadi saya sudah membuat HTML-nya tadi ya. Nah, di sini udah jalan ya, bisa dilihat nginx alpin-nya udah muncul. Terus saya docker ps untuk melihat apakah sudah jalan, ternyata sudah. Kontainernya udah ada, ID-nya, image-nya udah ada, comment-nya udah ada, create-nya 10 tadi 10 detik yang lalu, status update 9 detik, port-nya 00080, saya pakai port 80, terus names-nya nginx web. Ya, dan saya udah ngecek di sini di localhost sudah ada. Instalasi web server berhasil, nama di wali kota, NIM 2023.053, mata kuliah dan sistem virtual. Oke, di sini saya akan lanjut ke untuk install Postgres SQL-nya kontainernya. Jadi saya langsung aja ya. Setelah aja langsung unable to find image juga udah mabuk Alpine locally. Oke, di sini tidak bisa menemukan untuk gambarnya tidak ada ya. Ya udah. Oh, error ya. Kalaupun kita docker ps di sini misalnya, masih yang tadi ya. Coba sebentar dulu. Eh, oke, di sini saya nemuin problemnya ya. Di port 5432 itu ternyata udah digunain or address already in use. Jadi kita harus cek dulu. Oke, kita cek.
Ternyata ada yang gunain ya Postgres-nya di sini segala macam. Berarti kita harus ngelakuin eh, kita stop dulu ya, Postgres-nya kita stop. Terus kita cek di sini port untuk 543 itu harus kosong. Oke, kosong. Nggak ada. Berarti udah kosong ya. Kita hapus dulu tadi ya. Apa itunya? Docker untuk PostgreSQL-nya tadi yang dibuat. Karena kita bakal ngelakuin lagi. Kita jalanin lagi. Oke, udah jalan. Sudah jalan ya Postgres. Jadi problemnya itu ya karena beberapa port-port di sini tuh ada yang digunain ya. Kayak tadi saya mau bikin yang tadi di atas nih. Mana tadi? Nah, ini yang port 80-nya, yang nyingsnya itu kan digunain ternyata. Jadi saya harus hentiin dulu, saya cek lagi apa udah kosong di port 80-nya, terus saya hapus dulu Docker nyingsnya lagi, habis itu baru saya jalanin lagi, baru bisa. Sama seperti yang ini, kita apa Docker PS lagi ya untuk cek. Oke, udah jalan ya. Yang nyingsnya udah jalan juga, yang Postgres apa 15 alpha juga udah jalan. Oke, di sini saya langsung coba ya untuk masuk ke PostgreSQL-nya. Oke, udah masuk ya, berarti udah berhasil ya. Oke, dan kita langsung aja di sini untuk kita tes ya. Kita bakal create table mahasiswa. Paste aja langsung. Oke, create table. Kita langsung aja insert nama mahasiswanya Enrique ya, nama saya. Insert udah. Kita lihat datanya. Oke, udah ada. Nama ID 1, nama Enrique. Oke, berarti jalan ya. Saya ngetes doang untuk tes apakah Docker untuk MySQL-nya ya, untuk PostgreSQL-nya itu jalan apa enggak gitu loh. Ternyata jalan. Oke, kita keluar. Sekarang kita lanjut ke Docker Compose-nya ya. Di Docker Compose ini kita buat file namanya nano docker compose YAML aja ya. Ini masih jalan kan? Oh ya masih jalan. Langsung aja nano docker YAML. Terus kita kontrol O.
Ctrl O, Enter, Ctrl S. Oke. Nah, kita stop konten terlamanya, yaitu stop ning swipe PostgreDB-nya. Oke, sudah. Yang ning swipe-nya sama Postgres-nya udah diintiin database-nya. Terus kita hapus mereka berdua. Oke, sudah. Udah muncul yang ning swipe sama PostgreDB, udah muncul, berarti udah kehapus. Terus kita jalankan compose-nya dengan cara docker compose upmin d. Docker compose upmin d. Oke. Terus kita cek ya. Docker compose vs tugas post segala macam. Oke, udah ya. Postgres-nya sama Nginx-nya. Service database-nya sudah ada. Oke, berarti bab 4 Docker Compose-nya udah. Terus sekarang kita untuk install Git-nya ya. Kita install dulu dengan cara sudo apt install git min.y. Oke, kita cek git min version apakah sudah. Oke, sudah ada versi 2.43.0. Kita buat repository GitHub-nya dulu. Misalnya tugas dev punya kita nih, kita ini jadi repository, kita masukin ya ke GitHub-nya. Jadi git kayak git clone http github.com username tugas dev git. Oke, kita gunakan git ini aja ya. Ini untuk git add, terus git hem commit. Commit.
Oke. Oh iya, kita harus bikin ininya dulu ya. Gimana? Oke, berarti kita sync up dulu lah. Kita bikin dulu. Ternyata harus bikin dulu ya GitHub-nya ya. Untuk ngejalanin ininya kita harus bikin dulu GitHub-nya. Oke, di sini saya mencoba karena tadi fail ya, fail to push some untuk ininya ternyata harus menggunakan GitHub dan saya udah login ya di sini menggunakan GitHub saya yang diberikan Alvaro. Jadi saya coba di sini ya. Username for http://github.com-nya pakai nama saya aja lah. Passwordnya oke saya coba cek dulu ya untuk kesalahannya di mana ya.
Oke, ternyata repositorinya lupa saya buat. Jadi kita ulang lagi dari awal ya, git init, terus git add, first commit, dan min, salah lagi, dan min m, terus oke, di sini kita oke, di sini saya bakal coba lagi ya. Git init, terus git add, oke, di sini kita bakal buat folder, masuk ke folder yang sebelumnya, yaitu buat DevOps. Sekarang kita membuat GitHub Action-nya ya. Kita buat GitHub Action, kita masuk, GitHub folder-nya, terus kita aduh, start dulu, ada yang salah nih kayaknya.
T LS um, LS lagi. Oh, mana ya? Itu nggak apa-apa deh, langsung aja. Kita buat di sini. Tadi mana? Ada yang workflow-nya. Enter workflow-nya, terus kita buat di sini. Lalu INCL-nya kita gedein aja deh. Kita isi. Nah, terus kita kontrol X. Oke, kita commit lagi. Git add ininya, terus git commit. Copy ininya ya, GitHub-nya ya. GitHub saya. Salah. Oke, terus git push. And that's where we rename the command or repository story using. Oke, sabar.
Oke, jadi kita buat ulang dulu. So, bentar ada kesalahan dikit ya. Oke, halo. Oke, oke,
Oke, and terus oke, di sini untuk ngelakuin apa, untuk itu masukin ke repository-nya, kita buka dulu di sini di apa, GitHub-nya kita. Tadi masuk lagi ke GitHub, oke, terus ke repository tadi yaitu tugas develop sini. Terus buka setting, developer setting, kita buka setting. Setting di mana ya? Bukan di sini. Nah, ini dia. Setting, kita ke developer. Hmm, oh ini dia developer setting. Personal access token, token klasik, klik generate, generate token klasik. Oke. Eh, repository. Access repo. Oke. Tugas DevOps. Generate token. Kita copy. Nah, baru kita masukin di sini. Kita kembali ke GitHub-nya.
Oke, tokennya paste, bentar. Oke, berhasil. Hihi. GitHub nih, GitHub. GitHub. Kita lihat di sininya tugas stepnya. Oke, sudah masuk. Bisa terlihat dengan jelas ya. GitHub-nya udah masuk, di sini workflow-nya udah masuk juga. GitHub workflow-nya. Kalau kita buka di sini ada CML-nya ini, ya kodenya masih ada di sini juga. Berarti repository-nya sudah berjalan. Untuk yang GitHub Action-nya sama GitHub apa repository-nya, GitHub-nya sudah berjalan semua. Berarti yang konsep CI atau CD dasarnya sudah jalan. Oke, untuk berarti semuanya sudah berjalan ya dari awal sampai akhir, dari latihannya yang diberikan yaitu latihan A, B, C sampai D. Untuk mengeceknya, pertama kita kita dari awal dulu yang tadi menginstal Docker. Kita di sini pertama Docker min version sudah. Terus Compose aktif. Oke, sudah juga. Docker PS sudah juga. Ya udah ada ya dua nginx Alpine sama Postgres-nya udah jalan. Terus HTTP localhost tadi kan kita buka dulu di sini, jalanin HTTP localhost. Sudah instalasi web server berhasil, nama id karena wali kota NIM 2023-33053. Saya ya kan tadi diminta untuk buat sendiri kan mata kuliah dan seksual. Terus
data tampil, tadi yang select from mahasiswa ya, udah juga, terus sama GitHub Action-nya. GitHub Action-nya bisa dilihat di sini ya, di tadi di GitHub ininya, udah ada juga GitHub Popol-nya, terus Docker misalnya udah masuk semua, udah kita masukin ke repository-nya, jadi sudah juga. Oke, oke, berarti sudah ya. Oke, itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.